Yang ketiga berkenaan dengan Ustadz kita, Ustadz Dr. Dasman, yang kami sampaikan bahwa beliau semenjak pulang dari Bogor lemah, loyo, kan sempat ngaji di Masjid Raya, kemudian mengisi kajian di peresmian masjid di Pulau Payung, loyo-loyo. Jadi hari Rabu dia periksa ke rumah sakit, tidak masalah ronsen, tapi ada virus di dalamnya. Disarankan Ustadz mau swab atau tidak. Kalau tidak mau swab, apa doanya. Jadi istilah itu, kalau dia bilang hati-hati, swab lah ya. Swab, di swab, hasilnya keluar 3 hari. Jadi hari Rabu, Kamis, Jumat. Tapi kelamaan nunggunya. Jadi Ustadz minta aja langsung antigen PCR yang copek. Maka antigen hari Rabu hasilnya negatif, maka beliau pulang. Hari Jumat petang, kalau hasilnya petang yang swab tuh, telepon dokter, Ustaz hasilnya positif. Setelah Ustaz lah, Ustaz ni rawat atau enggak, ni isolasi atau enggak. Kalau jadi dokter, ajak isolasi lainnya. Ustaz di rumah tu rumah sakitnya. Apa itu belanya? Kalau ustaznya umumnya keneknya payah dia, bersakit lah. Jadi itu kronologisnya, beliau yang minta di swab, yang minta di isolasi atau di berobat di Ibnu Sina. Dan alhamdulillah dokternya jemaah juga. Jadi jemaah dokter lah ya, jemaah awak ya. Kadang dia kan salah sangkul awak kan dokter apa mau aku ikut-ikutnya inyak-inyak ya kan. Dokternya jemaah aja pulau. Jemaah. Jadi itu beritanya. Dan tadi jam 5.30 kami nelpon, kalau kolak kami berdua. Kolak. Cuma selera lu balik lainnya. Makan payah sih kau. Nah, jadi mohon doa kita bersama. Sapah Allah, mudah-mudahan Allah berikan ustaz kita dan lain juga kesehatan insyaallah dan bisa kembali bersama kita. Amin. Baik, untuk tidak berpanjang lagi mukadimah kepada Buya, waktu dan tempat kita sediakan, kita buka dengan baca basmalah. Sini sikit, tidak akan ditembak nanti sini. Takut malah. Itu udah lapang tuh, tengok tuh udah lapang tuh. Mana orangnya tuh? Nah itu, ya penakut juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور في الدين محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hamba Allah, tambahan dari protokol tadi, Buya nelpon Dasman, alhamdulillah makin sehat Buya. Tapi ingat, kalau antum makin parah, kami angkat ke Bukit Tinggi, izinkan. Yalah siap katanya.
Itu karena saya kemarin berobat di Bukit Tinggi juga sakit. Ya, alhamdulillah dokternya itu ngaji juga dengan kita. Dia dakwah salaf ini udah lama dia pelajari di Padang, Bukit Tinggi, sehingganya dai salafi itu cepat tahu oleh dia. Mengobatinya betul-betul resep yang jitu diberikannya, tidak sembarangan, tidak uji coba. Kadang-kala dokter itu uji dulu, tidak matang, pindah sini, tidak matang juga pindah ke sini. Kalau dia tidak, seluruhnya dipikirkannya dan diberikannya. Alhamdulillah, Allah mengizinkan sembuh. Yang kedua, pelajaran kita udah mulai pada ibadah. Kemarin setelah kita mempelajari yang membatalkan 2 syahadat, langsung pada masuk pada tasyri' hukum. Hukum yang beliau ulangi di sini, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah At-Taubah ayat 31, kemudian Adi bin Hatim radhiyallahu an mendengar langsung ayat yang dibaca Rasulullah ini. Kemudian dia berdialog dengan Nabi. Adi bin Hatim bertanya, "Ya Rasulullah, inna lasna na'buduhum." Kami tidak menyembah mereka, tidak beribadah kepada mereka, tidak menjadikan mereka ilah, tidak menjadikan mereka Rabb dan lain sebagainya sesuai dengan Asmaul Sunnah. Tidak. Faqala lahu, Nabi langsung ngomong lagi ya kepada Adi bin Hatim. Apa kata Nabi? Alaisu yuhilluna ma haramallahu fatuhillunahu? Bukankah kalian menghalalkan apa yang diharamkan? Ulang kembali. Bukankah mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah, kemudian kalian ikut menghalalkannya? Mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah, lantas kalian mengikuti dia untuk menghalalkannya. Bukankah mereka mengharamkan apa yang dihalalkan Allah? Wa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimunahu, maka kalian ikut pula mengharamkannya. Qala Adi menjawab, "Bala ya Rasulullah." Benar. Benar. Apa yang dikatakannya kami ikut. Jadi Adi mengatakan yang menyembah itu adalah rukuk sujud. Menyembah itu adalah rukuk sujud. Akhirnya dibilang oleh Nabi, qala bala, qala fatilka ibadatuhum, itulah bentuk peribadatan kepada mereka. Persis kalau dukun membuat ubek berdasuk gitu. Kuih cekong ya lah ni, ceko ya golah ni. Habis tu bo tahu ayam hitam kami mau ya lah ni. Aku terpaksa anak gede mau tiu begang ya lah ni. Itu yang diharamkan Allah, ya kan? Karena niniok tu yang menyobui, ikutlah. Ini adalah bentuk ibadah. Dan itu banyak sekali kejadian manusia beribadah kepada manusia. Sehingga yang tidak tahu dia bahwa Islamnya udah tinggal kosong saja, ya kosong ulek yang tinggal, yang Islam dah wangke. Ini kebanyakan. Untuk itu bagi orang yang bertauhid, jemaah taubah dan jemaah yang mendengar bahasa beliau ini, jangan sekali-kali batalkan syahadat. Jangan sekali-kali batalkan syahadat. Jangan murtad pula. Itu. Nah, sekarang fasal rabi', al-ibadatu ma'naha anwa'uha syumuluha. Kalau ditengok, kalau ibadah ceritanya tentu kita ke fikih. Ibadat itu urusan fikih. Tetapi kok sini di akidah diamnya. Apa penyebabnya? Sebab akidah tauhid uluhiyah itu mengesahkan Allah dengan beribadah. Mengesahkan Allah dengan beribadah. Kalau kita tidak mengerti beribadah, kita mengesahkan Allah, mungkin jadi syirik, mungkin menjadi mubtadi', ahli bid'ah. Mungkin yang lain-lain.
Untuk itu diajarkan oleh para ulama, ibadah beserta tauhid jangan sampai dipisah-pisah. Tanah jagut panjang tanah. Nampaknya? Tanah. Tuh. Cucu Buya Ismail. Ini Buya Ismail itu guru dia yang dulu. Tapi setelah tengok al-ibana an usulid diyana, bahwa Imam Asy'ari taubat dari Asy'ariyahnya, saya berikan buku kepada beliau. Nangis beliau, inilah yang saya cari umur hidup. Saya tidak mau Asy'ariyah. Tapi saya tidak ketemukan buku Abul Hasan Asy'ari itu, dia taubat itu, ini bukunya. Nangis beliau. Mudah-mudahan diterima jasanya di surga Firdaus. Tuh datuk beliau. Cucu ngaji gitu lah. Alah, ketika datuk dulu boboh kau apa nama tu ketompat. Siapa nunyu bawah? Ayah lengku. Nyu ada dia keponakan cucu nyu orang. Alasannya jangan konang je datuk dua ekor leh. Kalau tak konang je datuk dua ekor bisa sakit awak Jalan tu. Itu keyakinan wang lima koto. Jangan mesti tak lang boleh. Keyakinan wang lima koto asalnya ayat tu Mai dah tu kalau ada osongan tu mulai lah. Kan dia tu. Perkalian kau buat macam tu. Adik meninggal. Saya tengok tu modelnya. Jadi ini yang kita pelajari malam ini. Baiklah, makna ibadah. Aslul ibadati at-tazallulu wal khudu'u. Ibadah itu asalnya tazallul, merendahkan sayap, kehinaan di hadapan Allah. Wal khudu', tunduk patuh. Bukan tunduk membangkang. Tunduk patuh. Itulah arti ibadah itu. Tazallul, hinakan diri hadapan Allah. Kedua, tunduk dan patuh. Jadi di sini bilangnya at-tazallulu wal khudu'u. Tengok saja. Wa fi syara', dan dalam agama kita ta'arifu kasiratun, definisinya banyak sekali. Ibadah itu dalam syariat Islam banyak sekali definisinya, ta'arifnya. Wa ma'naha wahid, pengertiannya satu. Maknanya satu, tapi definisinya banyak. Disebutkan di sini 3 kayaknya. Minha annal ibadata hiya ta'atullahi bimtisali ma amarallahu bihi ala alsinati rusulihi. Ibadah itu adalah mentaati Allah bimtisali, dengan mempraktekkan apa saja yang telah diperintahkan Allah, dasarnya di atas lidah-lidah para rasul-rasul Allah. Perintah itu datang para rasul memberikan kepada kita, kita jalankan. Itu namanya ibadah. Ketaatan kita itu mempraktekkan ibadah itu sesuai perintah Allah. Kalau tidak sesuai perintah Allah, tak kita jalankan. Petang siko, awak tengah iyo siapa kawan petang menyalatkan seorang hamba Allah. Ya kan? Ternyata beliau ditaruhkan di apa tuh? Di teras, sementara teras itu masjid. Ambo sabut salah seorang dari pengurus kau isu ale isu je lah abo age tahu ni kini biarlah lu terlanjur ni ngoman tu nengok. Kalau tak kau nang ni ada dan topak sekali. Isu je lah nyonya awak buat dulu ketek dulu. Isu lah nyonya. Biarlah. Tapi lah disampaikan hujah. Nah kakak dua setelah solat, imam jadi imam. Suam bolehnya, jangan antum sahibul bait. Dari situ mulai dari susun sop lah sampai sudutan. Biar pindahkan. Solat harus main iko memanjang sop. Memanjang sop belimo depan, belimo sampai ke belakang sekali. Buuk pinta, andai kata disuruh di ahli waris, iyongkan kali jenazah tu ke kuburan, nak membuat susunan baris je langsung aja. Itu rahasia syariatnya. Rahasia syariat macam itu.
Jadi kalau sitan dia tompat doa di ulun je leh. Sampai ke kian kali. Pahamnya leh? Kok sitan dia tompat doa, ada ulun si kuat ndak pancung kalau sambung menyambung dia kan panjangnya sampai ke kuburan. Itu syariat. Makanya diajarkan oleh Nabi memanjang sop, bukan melebar. Sobek si kau ada 2-3 orang ngonceh. Apa boleh nyari kawan. Oh, dek ikutin dia je. Memanjang tu. Wah, apa boleh nyu? Maaf. Hanya boleh. Dia angkun dah si kau Muhammad dia kau. Macam itu je dia. Jadi selagi dia syariatkan buat, tak syariatkan jadi buat. Tak jadi ibadah tau. Nyonya Nabi pas menyolatkan mayat itu manjang ke belakang sopnya. Ketek orang buat dia. Kecuali orang berjuta banyak. Itu di siku melek sampai melanjang belakang. Dah melowe je leh, melanjang belakang. Makanya di apa? Disyariatkan solat di lapangan kalau banyak orang. Itu. Ikutkan itu. Asal dibantah, anda jadi ibadah sunnah loh. Paham loh? Mau ulun mai kalang kubu, polo dulu kaki dulu atau hompen bawah. Dia ngalak aja sih. Sebononya sobirnya tu. Nyawa ke diatur sunnah, terlampau bononya nya. Itu tenang ke dibawa ke serugore. Ndak dia umur dia. Alah, ikuin sunnah. Mengubun sendiri tujuh. Setelah dikuburkan, kemana kita berdoa? Kalau dari kuburan, tidak boleh melingkau kuburan, tidak boleh duduk-duduk di kuburan. Ikutkan itu. InsyaAllah ibadah antum sesuai tauhid. Karena Allah ngatur, antum taat. Jangan sekali-kali mengatakan ini ibadah ini kan sudah tradisi. Tradisi bisa menghilangkan Al-Quran? Tidak. Tradisi bisa menghilangkan hadis? Tidak. Buangkan tradisi itu. Compang. Anyutkan ke tontang tanah. Masuk gugu. Tradisi yang tidak benar. Awak bertahan dulu. Udah? Jadi katanya sini, mentaati Allah dengan mempraktekkan apa yang telah diperintahkan Allah atas dasar lisan para rasulnya. Karena hadis itu dari lisan Nabi. Turunnya bab jenazah, bab solat, bab menguburkan, bab memandikan. Tengok itu. Baru kita berjalan di atas tauhid. Yang kedua, minha annal ibadata hiya ta'atullah bimtisali. Ulang kembali. Wa minha annal ibadah ma'naha at-tazallulu lillahi subhanahu wa ta'ala fahiya ghayatuz zulli lillahi ta'ala ma'a ghayatil hubbihi wa hubbihi. Sampai situ. Makna ibadah itu tazallul, betul-betul menghinakan diri kita ini zahir batin kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai kepada titik akhir kehinaan di hadapan Allah ta'ala. Serta titik akhir kecintaan kepada hukum Allah. Nah, itu yang ibadah itu. Tidak separuh cintanya pada hukum Allah. Betul-betul sampai ke titik akhir. Mencintai Al-Quran dan Sunnah ajaran Nabi, ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu kita dinamakan ibadah berdasarkan tauhid. Berdasarkan tauhid. Sebentar lagi, tidak berapa bulan kita akan masuk Ramadan. Di Bangkinang Seberang nama ala mulai soleh 40 waktu dan taman rope deh lu. Bulan Syaban lu. Kan iya engkau? Iya kan? Engkau ikut. Dari mana dapat? Dari mana dalil? Kok bisa diiyakan oleh orang banyak? Sementara yang ikut tuh nenek-nenek datuk-datuk engkau mati. Nggak lo dokter-dokter dan dokter nggak ada ikut.
TRS, SHI, MAG tidak ada ikut. Yang ikut itu adalah orang-orang yang betul-betul tidak punya ilmu. Itu yang ikut. Kena apa perasaannya? Hanya perasaan enak soal 40 hari itu. Jadi kita udah mulai menyesatkan orang kampung kita. Yanis, tolong Yanis. Tolong Yanis, antum guru kami lah. Hati-hati tuh. Jangan kadung kalau Pak Basri lah yang pulau. Antum ya. Ya. At-ta'rif yang umum, adalah annal ibadah ismun jami'. Ibadah itu kalimatnya tunggal. Ya kalau dua ibadatani. Kalau jamak ibadat. Kondak ibadah. Satu cuman kalimatnya itu. Tapi seluruh ibadah apapun disebut termasuk dalam itu. Tidak penting kita mengatakan ibadat. Tidak. Juga ibadah. Mana saya beribadah? Mana saya beribadah? Udah berapa orang? 4 orang kita katakan dia beribadah. Itu aja kata kita. Bukan mereka beribadat. Ada gitu. Jadi kalimat ibadah itu sudah jami', sudah umum dipakai oleh Islam. Likulli ma yuhibbullah wa yardah min aqwal wal a'mal zahira wal batinah. Untuk semua apa saja yang dicintai Allah, yang diridai Allah, kata-katakah dia, perbuatan zahirkah atau perbuatan batin? Perbuatan zahirkah dia atau perbuatan batin? Dicintai Allah dan diridainya itu ibadah. Itu nama ta'rif umum. Wahia munqismatun 'alal qalbi wal lisan wal jawarih. Ibadah itu terbagi kepada amal qalb, amal hati, amal lisan, amal anggota. 3 yang beramal, hati, ya, lidah dan anggota. Dan contoh-contohnya diberikan oleh para ulama kita. Amal hati apa contohnya? Amal lisan apa contohnya? Amal jawari apa contohnya? Fal khaufu takut, wal raja berharap, wal mahabbah cinta kasih, wat tawakkul menyerah diri, wal raghbah keinginan ya untuk membuat sesuatu, wal rahbah ancaman kalau dibikin sesuatu. Itu ada ibadatun qalbiyah. Takut ibadah qalb tu hati, ibadah hati. Raja ibadah hati. Cinta ibadah hati. Tawakal menyerahkan diri pada Allah, ingin berbuat baik, takut ancaman kalau berbuat salah. Itu adalah ibadah qalbiyah, ibadah hati. Itu contohnya. Wat tasbih, wat tahlil, wat takbir, wal hamdu wasyukru bil lisani wal qalb. Ibadatun lisaniyah qalbiyah. Kalau kita suka bertasbih, suka kita bertahlil, bertakbir, memuji Allah, bersyukur dengan lisan dan hati, itu namanya ibadah lisan qalbi, lisan dan hati. Wassalatu wazzakatu wal hajju wal jihadu ibadatun badaniyatun qalbiyatun ila ghairi zalika min anwa'il ibadati allati tajri 'alal qalb wal lisan wal jawarih wa hiya katsiratun. Ya, salat, zakat, haji, jihad itu adalah ibadah badan serta qalbi, hati dan lain sebagainya. Dan termasuk macam-macam ibadah-ibadah yang mengalir di atas hati dan lisan dan anggota, banyak sekali. Itu dia. Jadi ada yang berhubungan dengan hati, ada yang berhubungan lisan, ada yang berhubungan lisan dan hati, ada yang berhubungan lisan, badan dan hati. Wal ibadah hiya allati khalaqallahu al-khalqa min ajliha. Ibadah itulah dasarnya Allah menciptakan hambanya. Ibadah itu, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan manusia dan jin kecuali beribadah kepadaku. Inilah dasarnya. Ibadah itu adalah Allah menciptakan makhluk ini karena ibadah itu. Karena ibadah. Maka tidak ada kata-kata kita, tunggulah dulu kan masih bujang, nantilah apabila ada tua. Kau sempat sesudah ngomong itu mati, apa badan? Tidak bisa lagi.
Menyesal, tidak ada apa lagi, tidak ada sesalnya. Minta karunia, tidak bisa lagi. Minta uzur pada Allah, minta maaf juga tidak bisa. Kalaulah di dunia bisa maafkan. Kalaulah di akhirat, dia berhutang ke angku 50.000. Tak sempat angku maafkan di dunia, mati dia mati lah angku bisa. Itu angku minta roh. Tak ada maaf bagi dia. Mai piti dan tu. Malah lah do piti. Tak mau piti wari tak. Kalau ang Kristen mati masuk piti dalam kondonya. Sungguh. Masuk sepatu, kacamata, jas, semua benda-benda yang berharga dimasukkan ke dalam kerandanya itu. Itu orang Kristen. Kalau kita mana ada. Lantas apa jadi utang itu? Bayar, ambil dosa antum, berikan pahala saya. Habis selesai urusan. Kan tidak ada maaf itu. Di dunia ada maaf. Maka sebelum mati, bayar utang. Lah, sebelum mati bayar utang. Sampai berutang ke bank, apa aja? Bola dosa lipik-lipik. Piti yang buat anak, awak tak pemboyu, apa cara? Disegel pula rumah anak di dalam pulau, tak bisa. Oh ya, awak ang berutang bank. Satu untuk rentenir. Kau langkung. Hati-hati. Kini orang mati malah apa namanya itu berlobak-lobak aja contoh duian masak jatuh. Meninggal. Tak ada pakai sebab. Di dalam satu kitab saya bacakan alamat dunia kan kiamat itu manusia mati tanpa sebab. Dahulu bertahun sakit. Melokak kok ha. Punggungnya di lolok di lapi lapi pandan. Mati ya lunjul. Kalau kini tidak sebentar tak. Jadi dunia dah tua. Sempat kita main bank terus, rentenir terus. Kacau, hati-hati ya. Faisal, pakai bank ada? Hah? Tak terbayu. Minta ke dia rencain. Nabanti. Alhamdulillah. Banyak jemaah yang terlibat itu. Manong kawi-kawi konyong kan itu. Ini ya. Banyak. Puluhan. Abu pun caro di. Napi akal. Baiklah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu min ayyut'imuni. Innallaha huwa razzaq dzul quwwatil matin. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada aku. Ya, dan aku tidak pernah minta rezeki dari mereka. Dan aku juga tidak menginginkan agar mereka memberi aku makan, kata Allah. Tidak. Saya tidak minta rezeki dari mereka dan saya tidak minta makan mereka. Sesungguhnya Allah huwa razzaq dzu quwwatil matin. Ya, Razzaq artinya zat yang maha memberi rezeki tidak sekali, tapi banyak terus menerus. Kalau dibikin contohnya sekalian 6 bulan buah-buahan berbuah. Sekalian 6 bulan. Terus. Diterima atau tidak terima oleh manusia, Allah ngasih terus. Sebab apa? Yang butuh buah itu kan ada binatang. Makanya kalau kita nanam rambutan, ternyata banyak buahnya dimakan dek koluang, dimakan dek kelelarau, dimakan dek tupai. Jadi sumpai boleh sedokaru. Paham? Sedokaru. Maafkan aja. Termasuk itu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, copek ambil, kobek jual ke pasar. Tidak habis sedekahkan kayak kami. Nah, iya. Iya kan? Iya enggak, Pak Anis? Oh, apa kok lapor-lapor ke sudah. Nah, lucu ya. Fa akhbara subhanahu anna al-hikmah min khalqil jin wal ins hiya qiyamuhum bi ibadatillah. Allah menceritakan sesungguhnya hikmah yang terkandung dari penciptaan jin dan manusia tidak siap sedianya mereka mengibadati Allah. Itu hikmahnya. Siap sedianya mereka beribadah kepada Allah. Wallahu ghani, dan Allah tak butuh. Kau sudah sangat kaya. Ghani sudah sangat kaya, tidak butuh kepada bantuan makhluk.
Dalam ayat lain dikatakan, andai kata kita di dunia ini beribadah, terangkatkan martabat Allah? Tidak. Andai kan kita di dunia ini durhaka, hilangkan martabat Allah juga? Tidak. Allah ghani. Nah ini dia. Allah ghaniyun an ibadatihim. Allah tidak butuh ibadah awak. Awak nak butuhinya. Ghani, maha kaya. Tidak butuh kepada ibadah kita. Yang kita butuh itu kita sendiri yang butuh pada Allah. Jangan berkeyakinan kalau kita tidak beribadah dia Allah rugi martabatnya, rugi runtuh martabatnya. Tidak, akhi. Taat pun kita sedunia ini naik martabat Allah. Tidak. Dia tidak butuh itu, kita yang butuh. Wa innama hum muhtajuna ilaiha li faqrihim ila Allah. Hanya saja ibadah, mereka berhajat sekali kepada ibadah itu karena kekurangan mereka, karena pengharapan mereka pada Allah. Mereka sangat berharap kepada Allah. Mereka sangat muhtaj, berharap. Karena Allah fakir apa? Ghani, dan kita fakir. Fakir, tidak ada cik yang akan diambil kecuali hanya kita berharap satu-satunya. Kalau miskin masih ada juga 2-3 buah yang kita ambil. Tidak semuanya. Kalau fakir ini luar biasa. Ini yang diminta. Faya'budunahu ala wafqi syari'atihi. Mereka para orang beriman itu dia beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat yang diajarkan. Faman aba ayya'budallah fahuwa mustakbir. Siapa yang enggan beribadah kepada Allah, dia orang takabur, mustakbir, enggan. Bagaimana praktek enggannya itu, nak? Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Bagaimana bentuk praktek hariannya enggan itu? Hah? Antum enggan kepada Buya, bagaimana prakteknya? Malu-malu? Enggak masuk dulu. Hah? Pak Anis? Bagaimana enggan tuh? Hah? Malas? Enggak bisa. Segan juga enggak bisa. Enggan tuh separuh benci. Enggan tuh separuh benci. Itunya enggan. Ini dibuat sudah tuh dehnya. Tapi mula-mula separuh bencinya. Itu yang enggan. Karena ada sesuatu yang dia banggakan. Saya kan udah doktor bidang fikih, apalagi sebentar lagi tidak banyak ibadah saya. Enggan dia, separuh benci enggan itu. Akhirnya dikerjakan juga. Ini orang takabur. Ini orang takabur ini. Wa man 'abadahu wa 'abada ma'ahu ghairahu fahuwa musyrik. Orang itu beribadah kepada Allah tapi disertakan orang lain bersama dia. Gimana itu? Dia mengibadah Allah tapi dimasukkannya jin bersama dia. Dia namakan musyrik. Itu orang beriman juga itu. Banyak orang kalau udah puas dia ke dokter, tidak sembuh-sembuhnya, udahlah alternatif. Nah, alternatif itu apa? Pak Anis? Hah? Coba tengok dulu alternatif. Udah puas, tidak sembuh-sembuhnya dah. Hah? Alternatif itu apa? Jalan pintas. Itu tanya kayaknya, iya alhamdulillah bota belum ya? Itu pula dasar. Alhamdulillah bota belum. Lah 3 bulan di rumah sakit apa bota? Tiba sekali kan dukun tu alhamdulillah dikabulkan Allah pula. Bersama ma'ahu nomor tu nah. Ayo. Dia beribadah kepada Allah tapi ada orang lain yang dia sembah. Musyrik. Saya mengerjakan, terserah antum kerjakan, terserah kami tidak tahu. Antum dengan Allah yang tahu. Penyakit itu kita yang mengerti. Bahwa kita sakit, bahwa kita musyrik. Batal Islam kita yang tahu. Tauhid itu amal qalbi, akhi. Mana tahu saya antumnya terpikir antum sekarang. Marah sama saya tidak tahu saya, cinta sama saya tidak tahu juga. Amal qalb. Tauhid itu adalah kerja hati. Tapi kita yang tahu dengan Allah. Allah yang memahaminya. Untuk itu hati-hati. Man abadahu wa abada ma'ahu ghairah. Orang-orang yang beribadah pada Allah dan beribadah itu bersama dia akan yang lainnya, fa musyrik.
Yang tadi mustakbir, enggan. Enggan, mustakbir. Satu contoh, kalau awak lata banyak minum bulan Ramadan, berbuka bersama, makan pical yo jo, cindu yo jo, segala, tu membongkak pawik leh. Ada itu dia. Bu Yanis, salat maghrib asa sama, ndek kau. Salah bancau. Salah bancau tanduk, salah bancau. Kau minum juga, akhirnya si kau lah membongkak sakit pori. Tuan nak salat isya, kau jalan 2 jam, bekok jam 2 bekok biasa orangnya. Bakilah peluru. Padahal dia abah tadi. Makanya jangan banyak makan. Banyak makan, banyak gaul, banyak menengok, banyak mendengar, itu dimasuk ke syaitan. Boleh kita makan, boleh salah makan, tapi jangan banyak makan. Abah enggan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustakbir kita. Wa man abadahu wahdahu bighairi ma syar'in fahuwa mubtadi'. Siapa saja yang beribadah kepada Allah satu-satunya tapi tidak sesuai syariat, ahli bid'ah. Apa contoh? Apa contoh? Zikir bersama, donya. Kan ya? Cuma uang membuat. Dalam Al-Quran tidak ada. Bersama-sama zikir silakan, yang tak boleh diimam-imami. Antum zikir, antum zikir silakan. Jangan diimam. Dikit pula imam awak. Sehingganya orang masbuk terganggu tu. Orang masbuk terganggu tu. Kami petang jangan PK kandis ya. Sudah tu salat maghrib berjamaah. Salat maghrib kami terlambat 1 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Tu sebanyak-banyak masbuk tu. Tak peduli dia. Pokok den. Habis situ. Coba tengok Abang Kinang ke. Meleleh liu dia betul. Tengoklah. Awak sabut macam mana ngik awak tu. Jadi seseorang menyembah Allah, beribadah kepada Allah satu-satu benar, tidak syirik dia, tapi bighairi masyar'in, tidak sesuai syariat. Mubtadi'un, orang pembikin bid'ah. Alah. Kini jenazah mati. Meniguai, menujuai, siapa punya dalilnya? Dari mana dalil? Dalil-dalil ketika darun dulu. Siapa lo mati minggu ko lagi. Nyai Selasa lah macam Yasin. Hari Rabu banti awak sekolah. Hendak Selasa habis berbekalan tu. Pailah mama macam Yasin, pai nasi dia konyang-konyang. Tu. Akibatnya cerita kau siapa mati bulan su. Baca itu. Iyo nya su, kawan-kawan ni tu kan ada boy kan masak pondok le siapa mati bal air ko. Bertonyong ko punya kadang. Ada yang meninggal biar. Enggak ada nak. Kau jangan makan tak ada darun dulu. Sungguh. Siapa sekolah darun tak sore tu. Siapa darun tu jangan. Jangan antum. Okey. Silakan ada satu alinea lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Baik, kita tambah terus. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada bentuk kelompok manusia mengibadati Allah itu, pertama mustakbir, orang takabur, sombong. Yang kedua musyrik, karena dia menyembah Allah juga menyembah manusia atau makhluk yang lain. Yang ketiga, dia menyembah Allah satu-satunya tapi tak pakai syariat, bighairi ma syar'in, tanpa syariat yang diajarkan Nabi. Fahuwa mubtadi'un, dia adalah ahlul bid'ah, berbuat bid'ah. Yang keempat, wa man 'abadahu wahdahu bima syara'a fahuwal mu'minu al-muwahhidu. Dan orang yang mengibadati Allah satu-satunya sesuai syariat, itulah orang mukmin yang bertauhid. Itulah orang mukmin yang bertauhid. Anwa'ul ibadah wa syumuluha, macam-macam ibadah dan umumnya ibadah. Al-ibadatu laha anwa'un katsira. Ibadah itu dia mempunyai pembahagian yang banyak. Fahiya tashmalu kulla anwa'it ta'ah az-zahira 'ala al-lisan wal jawarih was-sadira min al-qalbi kadzikr wat tasbih wat tahlil wa tilawatil Qur'an. Ya, terkandung ibadah itu juga seluruh ketaatan yang berbentuk zahir yang kita ucapkan dengan lisan dan kita kerjakan dengan anggota, dan yang terbit dari hati seperti zikir, tasbih, tahlil dan tilawatul Quran. Wassalatu wazzakatu wassiyam wal hajj wal jihad wal amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wal ihsan ilal aqarib. Ya, berbuat baik kepada karib kerabat dan berbuat baik kepada anak yatim dan orang miskin dan ibnu sabil. Seperti juga mencintai Allah dan Rasul, takut kepada Allah dan kembali kepada Allah, ikhlas beragama, sabar dengan terhadap hukum Allah, redha terhadap qada Allah, tawakal kepada Allah, raja berharap kepada rahmat Allah, khauf takut daripada azab Allah. Fahiya syamilatun likulli tasarrufatil mu'min. Banyak sekali yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan orang mukmin. Idza nawa bihal qurba
أو ما يعين عليها حتى العادات إذا قصد بها التقوى على الطاعات. Yang penting tertulis di batinnya dia berniat untuk takarub kepada Allah atau menetapkan ya hingga menjadi adat kebiasaan oleh dia beribadah kepada Allah. Kalau dia berkeinginan untuk takwa atas taat seperti naum wal akal wal syarab wal bai' wal syara' wa talabur rizq wal nikah fa inna hadhil adat ma'an niyah salihah tasiru ibadat yusabu 'alaiha. Apabila kita tidur, makan kita, minum kita, jual beli kita, menjual membeli, ya, mencari rezeki, nikah 2 kali, 4 kali. Sesungguhnya ini adalah adat kebiasaan serta niat yang saleh. Jangan galak-galak panis. Dan komen nengok pindah motor nampak. Fa inna hadzal adat, sesungguhnya adat kebiasaan ini bersama niat yang salihah dia akan menjadi ibadat yang akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaysa ta'u ibadah qasiratu ala sa'ail ma'rufah. Ibadat ini tidak hanya sedikit, tidak, banyak sekali. Sesuai dengan apa yang telah dikembangkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Asal dia kata-kata yang baik, perbuatan yang baik yang diridai Allah dan dicintai Allah, itu ibadah. Ada yang berhubungan dengan hati, ada yang berhubungan dengan lisan, ada yang jawari, ada hati dengan lisan, ada lisan dengan hati dan anggota. Itu semuanya tergantung pada niat seseorang. Berniat dengan baik, ya, jangan berniat tidak baik. Kalau berniat tidak baik itu riya, sum'ah, ujub. Itu kalau berniat tidak baik. Kami kini ditantang oleh penitia-penitia yang bekojo di hamal Al-Quran doa, Pak Ujang, Deyen, itu siapa boleh? Yedi, kalau sompat kami mencari manamu kayak tuan-tuan, anda lah habis lah itu. Lariak. Atau menengok dipandang, oh hebat Pak Ujang, mantap nyambut gorong-gorong. Nah, dah dulu lah. Habis ibadah. Nah, ini kan niat yang soleh tanpa ada embel-embel yang lain. Kojokan kita mendulang pahala. Itu aja suka kojo kita. Salah dikritik deh kawan, deh jangan appraisal. Apinya mau kata alhamdulillah betul nih, jangan ngamuk. Mau kojo nih je. Ini tukang kritik nyarinya, ini lain deh. Kojo kritiknya. Pak Ujang, betul-betul jojo api, dah apa nih itu? Lati tangan deh tu. Tapi bungkui kita beko, dah elo apa deh? Itu mau sebut deh tu. Kita aminkan aja, pokok jalan itu, ya. Nah, itu jadi ini ibadah buat kita semua. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.